Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di kesempatan kali ini saya akan menyempatkan diri berbagi pengalaman, berbagi tutorial seputar motor roda 3, yaitu motor roda 3 kondisinya kayak begini, seperti ini. Kondisi seperti ini ketika menanjak dia sangat lemah sekali, biasanya di atas 1 ton, tanjakan sedang. Ini di bawah nanjak 7 kintal, sangat seperti lajunya ada rem yang macet ya, rem belakang. Oke, di sini kita lihat kondisi kayak begininya seperti apa. Pertama, kondisinya ngebul, bisa diakibatkan karena dua faktor ya. Faktor pertama adanya kebocoran di sini dan di sini, di blok silinder itu yang ada piston dan ring pistonnya. Yang kedua, yang ada klep in dan outnya. Di klep in, di batang klep ada seal dan bos klep, di situ bocor, akibatnya ngebul. Dua itu akibatnya. Yang menyebabkan tarikan atasnya, terutama ketika menanjak, bisa disebabkan dari poros engkol yang di sini ya, poros engkol di sini ke sana, terus dia membentuk sebuah bandul krek as. Kalau dibongkar sih bisa ketahuan ya. Nanti rekan-rekan kalau mempunyai masalah di tenaga atasnya bermasalah, itu di krek asnya harus, stang sehernya harus diganti ke tukang bubut ya. Kemudian di balance lagi, ganti lagi pistonnya kalau ngebul. Ini juga, ini sepertinya harus standarnya seperti harus punya mesin baru nih. Mengapa demikian? Karena kalau diganti semuanya itu kurang lebih harganya sama dengan mesin second. Jadi kelanjutan dari video ini nantinya saya akan, mudah-mudahan ada rezekinya ya, saya akan membeli sebuah mesin second sajalah. Nantinya ini akan saya pelajari nih buat tutorial untuk menambah pengalaman saya pula. Tapi yang paling utama yang berpengaruh sih di sini biaya ya. Faktor biaya menentukan sebuah layak tidaknya biar roda 3 ini dapat dipertahankan. Ya, seperti itu. Dari perkabelan dan kelistrikan semuanya oke, cuman ada beberapa di sini komponen pendukungnya, terutama radiator ini bocor. Jadi kemana-mana saya harus membawa banyak persediaan air. Biasanya sih saya bawa berapa ya, sekitar 10 botol aqua lebih. Kalau kurang ya beli aqua, bukan buat diminum ya, malah ditambahin ini, tambahin ke sini ke buat isi radiator. Kalau mau diperbaiki sih ini di las, di patri ya, ke tukang servis AC atau AC mobil. Ini bisa, cuman biayanya mungkin mahal ya. Kalau dalamannya rusak sayang, mending beli baru, radiator baru, mesin baru sepertinya kalau ada duitnya. Terus ininya sudah loncer-loncer begini, biasa nggak punya uang mau beli. Ini harus diganti as persnelangnya sama ini satu set nggak kebeli, jadi dilas. Ininya bocor juga nih, suaranya jadi seperti traktor dudukannya, akibat sering bongkar pasang seperti itulah. Jadi mesinnya ya saya juga buat belajar. Nah, olinya sering berkurang, akibat apa? Tuh, ini dari kalau lagi berjalan ini menyembur dari sini.
menyembur halus ya, seperti embun olinya. Terlihat di sini juga belepotan ke sana kemari. Ya, karena sering berkurang, akibat sering berkurang dikarenakan karena ya kebocoran sini-sini sudah naik oli. Terlihat di sini naik oli, kebocoran akibat dari yang terutama sekali di bagian silinder head ini yang paling parah. Diperparah lagi di silinder blok ini. Jadi silinder blok kalau masih ada hubungannya dengan biaya lagi. Kalau ini bisa supaya dinormalkan lagi, tenaganya akan gede. Jangan kalau mau dibubut jangan ke diameter yang gede, digedein sedikit dan cari diameter yang lebih gede dari diameter yang bawaan ini. Oke. Masih ada kendala di biaya. Ini masih normal, radiator masih normal, pendukungnya hanya saja dia airnya kadang-kadang bocor di sini, dia cepat habis di sini, jadi tidak ada sirkulasi air masuk ke sini. Jadi ketika cuacanya temperatur kalau masih hidup di sana dapat kentara sekali ya. Kalau ini sudah panas sekali, kipas radiator tidak hidup, berarti air di sini sudah habis. Apalagi kalau di sini ketika dipegang ini terasa dingin ya, terasa dingin karena tidak adanya pengoperan air melewati silinder head ini yang ada jalur sirkulasi radiator menghisap dan mendorong. Yang panas ini dituangkan lagi ke tabung radiator, kemudian karena ini panas ini akan terkontaminasi panas, akibatnya switch radiator yang di sana pembaca temperatur akan membaca panas, naiklah yang di sana tuh temperatur ini dan berputar otomatis. Kalau ini dingin, hawa panas tidak akan dibaca, bro. Itu ya, seperti itu mungkin. Mungkin bukan, tidak mungkin lagi, itu pengalaman saya, bro. Orang lapangan saya juga begini-begini. Walaupun bukan mekanik sungguhan, saya orang lapangan, bro. Jadi tidak terlalu banyak teori, saya langsung praktek. Seperti itu ya. Apalagi ya. Jadi jelaslah kalau mesin ini selayaknya sepatutnya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Mengapa masih ini tetap bercokol? Tetap masih di posisinya seperti ini ya, lumayan lah. Kalau walaupun ini olinya dalam keadaan habis, saya juga jadi pertanyaan sedikit, kenapa ini tidak macet ya? Berarti satu kesimpulan yang kita dapat, untuk ukuran mesin seperti ini dia tangguh sekali, jago lah. Masih kuat bawa 78 kintal, nanjak walaupun gredek-gredek, dipaksakan sedikit ngebul, ini tetap tangguh. Puluhan kilometer, pakai tips bawa air secukupnya, bawa air sebanyak-banyaknya, itu kita dapat kembali pulang dalam keadaan ini seperti ini. Itulah yang saya dapatkan selama ini ya, lumayan lah. Sambil belajar perbengkelan, tadinya takut-takut memberanikan diri, akhirnya ya lumayan lah, sudah bisa dipraktekkan di motor roda 2 juga. Saya memperbaiki sendiri hasil dari praktek di sini. Tambahan lagi, bro, ini sama saja, ini sudah saya patenkan karena keperluan mendesak. Nih, paten. Sepertinya susah kalau begini, kalau ribet juga kalau nantinya akan bongkar mesin. Starter oke, masih jreng begini-begini juga. Tapi kalau dia posisi olinya berkurang, posisi olinya di sini tidak mencukupi, sedikit saja menyentuh ke pompa oli, dia sepertinya macet di sini. Dinamo starter oke, karena kelistrikan didukung dari aki, itu dari jalur perkabelan oke. Hanya saja dia sepertinya di gear penerus starter atau di ring piston yang sedikit jelebeu ya, tidak beraturan, mungkin jadi macet di sini, tidak kuat ya.
karburator oke. Tokcer juga bro, begini juga udah tokcer. Oke, sudah menjelang maghrib. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bukan tutorial, ini hanya perbandingan saja dengan piar saya. Piar saya kondisi seperti ini dengan piar roda 3 Anda. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya sudah punya mesin baru. Kalau ada dananya, mudah-mudahan rezekinya selalu ada. Kalau ada, ya mudah-mudahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.